menjadi juara. Dua telinga dibaca di kanan, dibaca di kiri. Juga menjadi 10 siap berdoa. Coba siapa yang bikin doa kita pagi ini, nak? Coba Nadim. Ayo. Nah, baiklah. Di antara anak-anak sekalian, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Terima kasih. Anak-anak pasti lebih semangat kalau semua teman-temannya ikut mengikuti pelajaran. Ya, coba tepuk semangatnya, nak. 2, 3, ya. Semangat. 2, 3, ya. Semangat. 2, 3, ya. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan di mana kita sampai saat ini bisa mengikuti pelajaran seperti biasa di sekolah, kan? Ya, kita tadi teman kita Nadine sudah membawa doa. Nah, sekarang kita harus semangat belajar seperti biasa, mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita anak-anak harus lebih mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada saat ini, anak-anak harus bisa mampu menemukan perbedaan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Yang kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus bisa menganalisis daur hidup hewan berdasarkan perubahan bentuknya dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak harus bisa berdiskusi, mampu membuat siklus 3 dimensi untuk daur hidup salah satu hewan dengan tepat. Nah, yang selanjutnya, anak-anak juga bisa memahami isi bacaan, menentukan pokok pikiran, informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi daur hidup hewan secara tepat. Setelah itu, anak-anak harus bisa menemukan apa pokok pikirannya, apa informasi pentingnya yang ada di dalam teks daur hidup hewan, dan mampu membuatnya dengan tepat di LKPD anak-anak nanti. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak bisa mengamati. Ayo, anak-anak, ada gambar di slide. Coba kamu amati gambar-gambar berikut. Coba diamati. Saya kasih waktu sedikit sebentar untuk mengamati gambar yang ada di slide. Sudah diamati? Sudah, Bu. Sudah dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, pernahkah kamu tadi melihat ketiga hewan tersebut? Pernah, Bu. Hewan apa tadi yang ada di slide? Burung, kucing, ular. Nah, di mana kamu melihat hewan tersebut? Di lampu. Ada yang di rumah. Kalau di rumah itu hewan apa? Burung.
Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman nenek Ojek. Kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piara nenek ya? Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nah, ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam. Bo, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bo. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bo. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Nek. Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit.
iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyam nyam nyam. Enak. Nah, itu tadi anak-anak semua sudah memperhatikan di slide apa tadi cerita dari seorang nenek itu tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Apa itu daur hidup? Siapa bisa? Apa itu daur hidup? Coba, Nadine. Iya, daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam daur hidup. Itulah daur hidup dalam pada hewan. Itulah yang dikatakan dengan daur hidup. Nah, ada yang mengalami perubahan bentuk dan tidak ada mengalami perubahan bentuk. Samakah yang dialami hewan itu di dalam perubahan bentuk? Tentu tidak sama. Nah, daur hidup yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangannya itulah yang disebut dengan apa? Apa? Ya, metamorfosis. Apa tadi metamorfosis itu? Daur hidup yang mengalami apa? Daur hidup yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangan hewan disebutnya itu apa? Apa? Apa metamorfosis kelompok 2? Coba sebutkan. Yang kuat, metamorfosis adalah daur hidup hewan yang memiliki perubahan bentuk dalam pertumbuhannya. iya, daur hidup hewan yang mengalami bentuk perubahannya disebut yaitu metamorfosis. Ada berapa metamorfosis? 2. Coba sebutkan. Iya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna mengalami berapa tahap? 4. Itulah kalau dia sempurna. Mengalami 4 tahap perubahan atau perkembangan pada tubuhnya. Itu dimulai dari apa? Terus? Iya, telur, larva, pupa atau kepompong baru dia masuk ke hewan dewasa. Nah, anak-anak sekalian, metamorfosis sempurna ini apa-apa? Pada hewan apa saja kamu ketahui? Coba. Ya, itulah tadi contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Apa? Capung, belalang, dan jangkrik. Oke, nah itulah tadi metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang anak-anakku ada di situ ibu buat sebelum kita
berapa jenis dia metamorfosis, apa itu contohnya, anak-anak sudah mengerti. Sekarang kita bernyanyi dulu nak ya. Bernyanyi. Sebelum masuk kita ke daur hidup hewan, kita bernyanyi dulu. Oke. Sairnya walaupun ada 5 dengan sair daur hidup. Kukunya ukaran, lepas semut mendatang. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa, capung, belalang, dan jangkrik.
berjudul Daur Hidup Hewan. Sekarang setelah kalian baca teks tersebut, nah sekarang Ibu bagikan LKPD untuk mengerjakan apa pokok pikiran pada teks Daur Hidup Hewan dan apa informasi penting. Apa informasi penting yang ada pada Daur Hidup Hewan. Kerjakan. Nah, coba lihat anak sekalian. Nah, di LKPD anak-anak semua ada di situ nanti menentukan pikiran utama dan informasi penting dari teks yang kamu baca tadi, yaitu teks Daur Hidup Hewan. Nah, kamu nanti akan membaca setiap paragrafnya dan membuat informasi penting setiap satu paragraf. Teks yang kamu baca tadi ada berapa paragraf? 4. Ada 4 paragraf tadi yang kamu bacakan. Dan di setiap paragraf itu kamu nanti akan membuat pikiran utamanya dan informasi penting. Apa itu pikiran utama, Nak? Adalah Kata yang penting. iya, kata yang paling penting. Informasi penting itu apa? Informasi penting itu apa? Apa informasi penting itu? Pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Kata-kata penting yang ada dalam teks. Nah, sekarang kamu kerjakan. Ayo, cari informasi penting dan ayo setiap paragraf. Ayo. Informasi penting. Kalau sudah dapat pikiran utamanya, masukkan ke kolom pikiran utama. Ayo. Baca ini pikiran utamanya. Kasih sama teman. Duduk kamu lagi. Baca, kasih tahu. Sudah, Nak? Ayo, Ibu kasih 5 menit lagi. Siap kelompok 1? Siap kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Ayo, Ibu tanya. Coba kelompok 1. Paragraf pertama apa pikiran utamanya? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem. Ya, hewan komponen ekosistem. Itulah pikiran utama paragraf pertama. Ayo, apa informasi pentingnya, Nak? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Iya, perkembangan atau pertumbuhan suatu hewan disebut daur hidup. Itulah yang ada informasi penting. Oke, nanti kita kumpul LKPD-nya. Sekarang
tempetnya ya, jangan di apa ya, jangan dipotong beningnya, dilengketkan. Ayo semangat, semangat, semangat. Permisi, kamu permisi. Kelas 4. Ayo, sama-sama kerja sama-sama. Di atas meja, di sini pintunya. Nah, oke. Ini bagaimana? Ayo, satu lem, satu lipat. Lipat itu ya. Ada yang gunting, ada yang melipat ya. Kemana kalau lem nanti datang dulu ke rumahnya baru dilem. Jadi ini tuh gimana? Jangan sih. Terus.
digantung sesuai perubahannya, nak. Iya, digantung telurnya. Iya. Oke, sebentar lagi nih. Ini sudah? Ya, oke. Ini metamorfosis apa nih? Hidup apa? Hewan apa? Kupu-kupu. Ya. Sudah? Coba kelompok 1. Coba diangkat pekerjaannya, nak. Proyek yang telah kamu kerjakan. Nah. Sekarang kami panggil untuk kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok 1. Pertanyaannya. Oke. Oke, kelompok 3. Ini dari sini. Ya, oke. Yang benar. Silakan dulu. Nah, tadi anak-anak sudah mempresentasikan. Mana senangnya? Karena kita mengetahui tentang posisi bulan. Iya, karena senangnya anak-anak mengetahui hari ini kita mengetahui metamorfosis. Iya, jadi masih senang. Oke, terima kasih. Nah, nanti setelah itu kita kumpulkan LKPD-nya. Di rumah, kamu harus mengulangi pelajaran kembali dan mempelajari pelajaran yang akan datang seperti melestarikan hidup hewan-hewan yang ada di lingkungan. Nah, karena waktu kita telah